Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah manajemen kurikulum dan program pendidikan. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan manajemen kurikulum tapi di aspek pengantarnya, sehingga karena pengantar maka baru diberikan stimulus, ada pengertian manajemen kurikulum, kemudian ada tujuan manajemen kurikulum serta organisasi kurikulumnya itu sendiri. Sedangkan di organisasi kurikulumnya ini nanti akan disampaikan tentang batasan, unsur, faktor, prosedur serta model organisasi kurikulum. Ini sekilas tentang pengantar manajemen kurikulum. Nah, coba kita lihat yang pertama berkaitan dengan apa itu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah pemberdayaan dan penggunaan atau pendayagunaan manusia, materi, uang, informasi, serta rekayasa untuk dapat mengantarkan peserta didik menjadi yang ada dalam berbagai kehidupan yang dipelajari. Kata kunci yang pertama adalah pemberdayaan dan pendayagunaan. Pemberdayaan dan pendayagunaan dari apa? Dari resource yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Jadi resource-nya ada manusia, materi, uang, informasi, sekaligus juga bentuk-bentuk rekayasa yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kenapa perlu melakukan pemberdayaan terhadap resource? Ini dilakukan di konteks manajemen kurikulum adalah supaya bisa menghantarkan peserta didiknya menjadi seseorang yang seseorangnya itu sesuai dengan berbagai macam pola dan ragam kehidupan yang ada di dalam masyarakatnya. Ini yang pertama mengenai batasan atau definisi tentang manajemen kurikulum. Nah, dari batasan tersebut maka sesungguhnya berbicara tentang manajemen kurikulum itu berarti berkaitan dengan bagaimana proses penyusunan dan pengembangan kurikulum. Jadi ada aktivitas penyusunan pertama kali kurikulum itu sendiri, atau melakukan pengembangan kurikulum, baik itu konteksnya adalah untuk melakukan penyempurnaan ya, atau melakukan pergeseran konsep kurikulum itu sendiri. Nah, dengan kata lain maka manajemen kurikulum ya sama saja dengan aktivitas proses pengembangan kurikulum atau aktivitas manajerial dalam kurikulum. Nah, sedangkan tujuan dari manajemen kurikulum ini tujuan umumnya tentu saja adalah untuk efektivitas dan efisiensi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara hierarkis ada tujuan pendidikan secara universal, di bawahnya ada tujuan pendidikan nasional, di bawahnya lagi ada tujuan pendidikan secara wilayah, kemudian ada institusional sampai dengan tujuan instruksional. Sedangkan secara khusus ini dalam rangka untuk mensupport tujuan manajemen kurikulum yang umum itu ada peningkatan kualitas belajar mengajar, karena bagaimanapun implementasi dari kurikulum itu adalah belajar mengajar ya. Nah, dengan manajemen kurikulum itu diharapkan terjadi adanya peningkatan kualitas belajar mengajar. Yang kedua, sama dengan yang ada di dalam konteks definisi manajemen kurikulum, maka ada optimalisasi sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan ya, atau tujuan di institusi tersebut. Berarti resource yang tadi terdefinisikan ini coba dioptimalkan. Baru yang ketiga adalah mengefektifkan kegiatan di sekolah. Ingat bahwa yang namanya kurikulum itu adalah memberi pengalaman belajar kepada peserta didik. Pengalaman belajar itu diorganisasikan sedemikian rupa oleh pihak sekolah berupa kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan ini ternyata menjadi tujuan dari manajemen kurikulum supaya terjadi efektivitas kegiatan di sekolah. Dan yang keempat adalah secara lebih khusus di sini berarti tujuan dari manajemen kurikulum sesuai dengan core bisnisnya sekolah adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagai tujuan yang terbawah dari levelisasi tujuan pendidikan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir ini ya, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
menyusun, memilih, serta menggunakan strategi pembelajaran. Artinya ternyata cakupan tujuan manajemen kurikulum itu tidak hanya tercakup di dalam konteks rencana atau dokumen kurikulumnya yang itu endingnya ada di dalam tujuan pembelajaran, berarti itu adalah fasilitasi peserta didik, tetapi termasuk yang melakukan fasilitasi siapa? Ya tentu saja adalah guru. Dengan manajemen kurikulum, maka guru itu ditingkatkan kemampuannya terutama dalam hal menyusun strategi pembelajaran atau memilih dan menggunakan strategi pembelajaran dalam tugas utamanya memfasilitasi kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Ini tujuan manajemen kurikulum. Yang berikutnya sebagai pembahasan yang terakhir terkait dengan organisasi kurikulum, yang ini terbelah menjadi beberapa pokok bahasan ya yang lumayan banyak. Nah, kita lihat dulu tentang definisi atau batasan apa sih organisasi kurikulum. Misalnya ini menurut Rusman ya, yang disebut dengan organisasi kurikulum adalah pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran sehingga dapat dicapai secara efektif. Kata kuncinya adalah pola atau desain bahan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah untuk mempermudah siswa mempelajari bahan tersebut. Artinya berarti di batasan ini nanti berbicara tentang organisasi kurikulum berarti berbicara tentang bentuk-bentuk bahan yang disajikan oleh pihak institusi pendidikannya, atau dalam hal ini nanti tangan panjangnya adalah guru. Baik, yang batasan yang kedua ini menurut Ansar misalnya organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum ya, susunan komponen kurikulum untuk mencapai efektivitas pendidikan. Tetap semuanya endingnya adalah efektivitas pendidikan atau pencapaian tujuan pendidikan. Tetapi yang kemudian disampaikan oleh Ansar ini, organisasi kurikulum itu isinya ya susunan dari komponen kurikulum. Apa sih susunan itu? Susunan itu terdiri dari ada konten kurikulum, berarti isinya ya seperti itu, atau yang lebih umum lagi sering disebut sebagai bahan ajar atau isi ajar seperti itu. Kemudian ada kegiatan dan pengalaman belajar, jadi ada aktivitas apa yang harus dilakukan oleh siswa yang difasilitasi oleh si guru. Kemudian yang diorganisasikan menjadi mapel ya, jadi isi atau konten kurikulum itu ketika diatur sedemikian rupa itu bisa bentuknya menjadi mata pelajaran, program pendidikan, lesson, topik, atau juga disebut sebagai unit ya, seperti itu. Ini susunan komponen kurikulum. Yang ketiga adalah batasan dari Arifin ini ya. Batasan dari Arifin memiliki kedekatan ya dengan batasan yang disampaikan oleh Ansar ya, karena ini berisi tentang susunan. Bedanya adalah ada spesifikasi pengalaman dan pengetahuan baku untuk Arifin, maka kalau yang ada di dalam Ansar ini adalah susunan seluruh komponen dari kurikulum tersebut ya. Tapi keduanya juga sama-sama harus diberikan kepada peserta didik agar peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditetapkan, berarti memiliki kompetensi sebagaimana yang ditetapkan dalam tujuan dari kurikulum tersebut atau tujuan pembelajaran secara umum. Ini pengertian kita tentang apa itu organisasi kurikulum. Lalu sebenarnya apa sih unsur-unsur yang ada di dalam organisasi kurikulum? Ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu unsur konsep, yang kedua adalah generalisasi, yang berikutnya ada keterampilan, dan ada nilai. Ini kalau kita insaikan ini sebenarnya ya adalah perilaku ya, perilaku yang dihasilkan nanti ya setelah peristiwa pembelajaran itu selesai. Jadi misalnya ada konsep, ada generalisasi, ini juga berkaitan dengan aspek kognitifnya, kemudian keterampilan berkaitan dengan aspek psikomotoriknya, dan nilai berkaitan nanti dengan aspek afektifnya. Di konsep misalnya ya, di konsep unsur yang pertama konsep ya, yang ada di dalam isi kurikulum atau saya sebut sebagai bahan ajar, itu isinya ada konsep.
Konsep itu adalah definisi singkat dari sekelompok gejala atau sekelompok fakta. Misalnya ada masyarakat, ada kualitas, kemudian ada pembelajaran dan lain sebagainya, itu adalah konsep ya. Nah, yang berikutnya ada generalisasi. Nah, kalau generalisasi ini levelisasinya ini lebih tinggi daripada konsep, karena di sini sudah ada satu kegiatan memformulasikan sesuatu yang baru atau membuat satu kesimpulan dari suatu gejala atau suatu fenomena ya, seperti itu. Kemudian ada keterampilan, aspek yang ketiga atau unsur yang ketiga dari organisasi kurikulum. Apa itu keterampilan? Nah, keterampilan di sini lebih kepada kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum, tapi yang digunakan oleh si peserta didik itu untuk menyusun program yang berkesinambungan. Jadi ketika dia sudah menguasai satu konsep ditambah dengan konsep yang lain, membentuk sebuah kemampuan. Nah, kemampuan itu kemudian digunakan untuk mengerjakan aspek-aspek tertentu. Misalnya keterampilan mengerjakan matematika, keterampilan menginterpretasikan data. Nah, keterampilan ini kan tidak mungkin misalnya menginterpretasikan data. Itu kalau belum tahu definisi apa itu data itu terdiri dari apa, bagaimana mengumpulkan data dan lain sebagainya, bagaimana hubungan antar data satu dengan data lain. Nah, maka semua perangkat tersebut harus terkuasai dulu, baru bisa menguasai keterampilan tertentu. Dan aspek yang terakhir ya dari unsur organisasi kurikulum adalah nilai. Apa itu nilai? Nilai itu adalah norma atau kepercayaan yang diagungkan. Jadi sifatnya ini absolut ya, yang bisa mengendalikan perilaku dari orang-orang yang percaya terhadap nilai tersebut. Misalnya nilai adalah mengendalikan diri. Jadi dengan mengendalikan diri, maka orang yang memiliki nilai tersebut itu mampu mengendalikan perilaku dirinya ya, supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru itu akan merusak atau akan menciderai dari nilai yang tadi diagungkan ya. Oke. Baik, stimulus berikutnya tentang organisasi kurikulum adalah tentang faktor organisasi kurikulum tersebut. Ini ada beberapa aspek ya. Yang pertama berarti berkaitan dengan ruang lingkup atau skup dari organisasi kurikulum. Ini berarti ruang lingkup dari bahan ajar yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik atau yang akan dijadikan bahan untuk melakukan fasilitasi pembelajaran. Kemudian ada urutannya atau sekuensinya ya. Jadi kapan materi A diberikan sebelum materi B, begitu seterusnya. Kemudian ada kesinambungan. Nah, kesinambungan ini kan sebenarnya adalah bagian dari faktor yang berjalan berbarengan ya dengan faktor yang kedua, yaitu sekuensi. Jadi sekuensi ini karena ada urutan-urutan ya yang harus dilakukan ketika memberikan materi ajar, maka kemudian ini berarti menghajatkan adanya proses yang terus-menerus, yang ini disebut sebagai faktor continuity atau faktor kesinambungan. Di samping continuity ya atau kesinambungan tadi, ternyata faktor yang mempengaruhi organisasi kurikulum itu juga adalah faktor integrated ya, faktor terpadu. Jadi bagaimana bahan ajar satu dengan bahan ajar yang lain itu diintegrasikan, membentuk pola tertentu yang nanti akan menghasilkan organisasi kurikulum dengan model integrasi organisasi kurikulum misalnya seperti itu. Termasuk faktor yang berikutnya ya adalah balance, keseimbangan. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara isi atau bahan ajar yang merujuk kepada aspek kognitif, merujuk kepada aspek psikomotor, dan merujuk kepada aspek afektifnya, sehingga tidak ada yang dianak emaskan dari bahan ajar tersebut. Yang ini juga akan berimplikasi nanti di penilaiannya, itu tidak hanya salah satu aspek dari 3 aspek yang biasanya tercantum di dalam tujuan pembelajaran dan berimplikasi kepada isi atau bahan ajar yang diorganisasikan di dalam kurikulum. Dan yang berikutnya adalah waktu. Waktu ini harus dipertimbangkan betul ya ketika mengorganisasikan kurikulum atau menyusun bahan tadi ya.
Jadi ketika tersedia waktunya 2 jam, tentu saja apa saja yang harus disampaikan tidak bisa detail seperti itu, tetapi ada fokus-fokus yang harus diperhatikan. Nah, aspek lainnya boleh dilakukan dengan cara enrichment oleh pihak peserta didik, dan harus diberitahukan juga oleh si guru ya kepada peserta didik. Ini faktor tentang organisasi kurikulum. Nah, setelah kita mengetahui faktor, lalu bagaimana prosedur kita ketika mengorganisasikan kurikulum itu sendiri. Nah, ini walaupun disebut sebagai prosedur, tetapi di dalamnya ini ada beberapa cara yang dilakukan ya, artinya bisa menjadi pilihan. Jadi misalnya yang pertama ya, tim pengembang kurikulum ketika melakukan pengorganisasian bahan ajar ya, itu silahkan direorganisasikan melalui mata pelajaran atau diorganisasikan melalui cara tambal sulam, berdasarkan mana yang kurang kemudian ditambal seperti itu, atau dilakukan dengan cara melakukan analisis kegiatan yang dilalui oleh peserta didik. Dan yang berikutnya adalah dengan melalui fungsi sosial ya, melihat situasi di masyarakat seperti apa, itu juga bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengorganisasian kurikulum. Bisa juga melalui survei pendapat dari stakeholder seperti itu, dan pada aspek yang lebih khusus lagi boleh melalui studi kesalahan yang terjadi atau kelemahan yang terjadi pada kurikulum yang sebelumnya. Baru yang terakhir ini bisa dilakukan melalui analisis masalah remaja ya, karena remaja ini kenapa menjadi spesifik, karena ini menjadi bagian terutama adalah di dalam melakukan pengorganisasian kurikulum untuk jenjang usia SMA ke bawah seperti itu. Dan ini slide yang dua yang terakhir ini berkaitan dengan model organisasi kurikulum ya. Ini yang di Indonesia itu sudah banyak dipraktekkan, cuma nanti kita mencoba mencermati kalau di Indonesia itu mana yang lebih banyak digunakan, termasuk konteks kurikulum merdeka saat ini, berarti masuk ke organisasi kurikulum yang seperti apa. Di sini ada subject center kurikulum, berarti berkaitan dengan pusat kurikulum itu ya subject matter, berarti berkaitan dengan mata pelajaran. Atau correlated kurikulum berarti berkaitan dengan kurikulum yang didekatkan, disatukan karena memiliki korelasi. Biologi, IPA, biologi, fisika, kimia itu memiliki kedekatan, maka dikorelasikan dalam satu bentuk ya, dalam satu bentuk, misalnya mata pelajaran IPA. Nanti berkembang lagi konteksnya di dalam kurikulum merdeka. Ada MIPAS. Nah, itu nanti berarti masuk ke kategori organisasi kurikulum yang seperti apa. Nah, organisasi yang ketiga yang sebenarnya ini juga cukup cukup umum ya dilakukan adalah broadfield kurikulum. Jadi ini didasarkan kepada cakupan yang lebih luas. Biasanya di dalamnya itu berdasarkan problematika yang akan diusung ya, atau didasarkan kepada tema tertentu ya yang cakupannya lebih luas, yang itu bisa antar dan interdisiplin atau bidang studi itu bisa saling memperspektifkan dari problem tersebut. Baru yang keempat adalah integrated kurikulum, berarti kurikulumnya ini diintegrasikan ya, ada core kurikulum, dan core kurikulum ini memiliki kedekatan, bahkan saya sebut sebagai bagian dari broadfield kurikulum ya. Ini kurikulum intinya. Dan yang terakhir adalah experience atau activity kurikulum. Jadi kurikulum yang diorganisasikan berdasarkan pengalaman atau aktivitas siswa dalam membentuk kemampuan yang terintegrasi tentunya ya, antara yang ada di dalam potensi diri si siswa ataupun dengan yang ada di dalam lingkungan. Ini organisasi kurikulum pada kesempatan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan proses diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.